Halo, bertemu kembali di Ini Budi bersama saya Budi Siarso, pemimpin redaksi Koran Tempo. Kali ini saya akan berbicara dengan seorang bankir senior, bankir yang saya kira cukup berwarna gitu untuk kita korek, kita gali informasinya. Kenapa? Karena bankir ini kurang dari setahun memimpin satu bank himbara yang cukup besar dan kemudian berpindah ke bank himbara yang lain. Selamat pagi Pak Royke Temelar. Selamat pagi Pak Budi. Ya, apa kabar Pak? Baik Pak Budi, gimana? Sehat-sehat ya? Sehat-sehat, sudah divaksin juga. Bapak juga sudah divaksin ya? Udah vaksin. Dan kita sudah sehat dan intinya makanya kita bisa lepas masker untuk berbicara bisa lebih enak didengar begitu. Jadi terima kasih Pak Royke sudah meluangkan waktu bersama saya. Nanti kita akan bicara yang santai-santai aja lah ya, nggak usah yang berat-berat Pak Royke. Oke. Gini Pak Royke, ini kan udah hampir, atau mungkin sudah 6 bulan ya Pak Royke berpindah dari Bank Mandiri ke Bank BNI. Saya ingin tahu ini apa yang Bapak lakukan selama setengah tahun ini. Ya memang, makasih Pak Budi. Ya. Menarik ya, apa namanya, dua bank, saya kebetulan sempat memimpin ini, dua bank yang punya sejarah yang berbeda. Ya kalau tempat saya yang lama itu kan penggabungan dari beberapa bank yang merger ya pada saat krisis moneter itu. Nah yang sekarang ini adalah bank tertua Pak. Ya, bank tertua milik pemerintah ya, yang cukup menarik karena segmennya juga lengkap ya kan, dari korporasi sampai consumer gitu ya. Nah yang menarik juga dia punya branding cukup bagus, ya kan. Jadi di situ lah. Nah memang karena mungkin bank ini konsolidasi, tidak pernah terjadi konsolidasi, makanya buat saya ada kesempatan untuk melakukan perubahan transformasi di banyak hal. Nah itu pengalaman saya di bank lama, mungkin ini menjadi suatu pemikiran untuk melakukan transformasi. Kebetulan juga sekarang COVID kan. Jadi kita kok kebetulan Pak? Karena COVID ini kan COVID ini suatu situasi yang kita nggak pernah tahu perhitungkan sejak dulu. Sehingga perilaku pasar juga berubah. Perilaku customer berubah, ya kan? Cara mereka berbank juga mulai berubah, memaksa mereka berubah, karena nggak harus, kalau bisa jangan ketemu interaksi gitu kan. Komunikasinya juga berbeda gitu, dan memang kebetulan market juga agak situasi agak berubah gitu. Nah, saya membayangkan ini kan justru susah Pak buat Pak Royke untuk tadi menyebut konsolidasi atau membuat transformasi. Tapi kenapa disebut sebagai kebetulan? Kebetulan itu kan menurut saya positif gitu kan. Nah, kenapa ini Pak? Momennya tuh, marketnya tuh ini Pak, kalau kita sudah lakukan transformasi terus kebetulan COVID, kan costnya jadi mahal. Iya kan? Kalau sekarang ada malah COVID, dipaksa gitu. ada dipaksa gitu kan. Jadi kita bisa melihat, merencanakan sesuatu dengan situasi yang perilaku konsumer tuh juga mulai berubah, iya kan? Udah mulai enggan untuk bertemu tatap muka langsung, ya kan? Dan orang mulai males
kalau bisa nggak pegang uang kertas gitu. Kalau Habis kalau pegang pegang uang langsung cuci cuci tangan gitu kan. Jadi itu situasi udah berubah. Jadi kita kesempatan kita untuk melihat arahnya BNI ini mau kemana gitu. Sambil kita tata di segmen consumer, segmen UMKM, segmen korporasi kita tata. Yang mungkin nggak terlalu banyak berubah mungkin di segmen korporasi ya. Karena korporasi itu kan lebih apa namanya tailor-made lah. Kita harus ngerti bisnisnya. Tapi kalau di segmen konsumen kan bisa dibikin polanya customer kayak apa, seperti apa itu bisa kita inovasi produknya, digitalnya, ininya lebih bisa dibayangkan. Dan sekaligus juga kita udah bisa memprediksi outlet kita mau seperti apa nih ke depan. Perlu nggak cabang yang besar? Apa kita cukup mesin dengan orang sedikit gitu, ya kan? Atau kantor bersama co-working space gitu. Co-working space ya kan? Jadi ini perubahan-perubahan ini kesempatan kita melakukan transformasi secara besar. Ya. Pak Royke masuk kan September ya. September itu artinya udah sekitar 6 bulan juga COVID ya. Boleh nggak berbagi apa sih yang kemudian Pak Royke tadi kalau disebutnya kan beda culture misalnya antara Mandiri dengan BNI dan tentu saja Pak Royke perlu adjustment juga di situ kan. Nah, apa yang waktu itu dilakukan Pak Royke? Ya memang yang mungkin yang pertama saya masuk yang saya lihat adalah bagaimana bank ini kan nomor satu adalah portfolionya bagaimana kondisinya. Ke depan kita mau bawa seperti apa, ya kan? Dan kalau kita untuk bilang untuk jangka panjang, sustain ke depan, kita portfolionya harus kita atur supaya portfolio itu yang benar-benar sehat semua, gitu. Nah, portfolio yang sehat, kita harus sehat tuh rebutan semua bank. Aset yang sehat itu rebutan semua bank. Jadi kita harus dalam kondisi yang bisa berkompetisi lah. Kalau kita bisa kompetisi, satu-satunya cost kita harus lebih baik. Cost structure kita harus lebih baik. Ya nomor satu kita lakukan adalah kita tekan cost of fund kita tekan. Nomor satu. Dengan strategi khusus, ya kita harus bisa berkompetisi di mana segmen kita itu sebagai bank besar bisa melawan yang top pemain besar di atas. Supaya kita bisa membawa aset-aset yang berkualitas yang di dalam buku kita. Supaya kita juga bisa tumbuh kenceng ke depan. Jadi waktu masuk itu Pak Royke memetakan, oh ini lemaknya terlalu tebal nih gitu ya? Iya, betul. Istilah lemak betul, saya setuju. Jadi lemaknya terlalu tebal, maka saya perlu suntik dulu nih biar keluar dulu ya, gitu, ya untuk menurunkan cost of fund tadi kan. Nah, apa yang dilakukan Pak Royke? Ini kan menarik juga sebenarnya kan? Karena banyak orang menyebut cost of fund bank di Indonesia itu masih tinggi sehingga perlu diturunkan. Nah, ternyata Pak Royke cukup berhasil ya. Ini apa yang dilakukan? Ya, kita lakukan adalah sebenarnya saya lihat dengan strategi likuiditas kita ke depan, cara ekspansi kita ke depan. Nah, kita sudah bisa memprediksi struktur funding kita itu seperti apa. Nah, kalau kita udah bisa clear memprediksi struktur funding kita ke depan, nah kita bisa kurangin yang biaya-biaya mahal itu. Kan emang banyak perusahaan besar, dananya besar, tapi juga minta special rate, minta special diskon, minta ya macam-macam lah, karena mereka merasa besar. Nah itu saya kurang-kurangin, gitu. Dan di sisi maksudnya dari sisi nasabahnya berarti? Nasabahnya. Terus kita coba juga untuk tekan bunga deposito lebih cepat untuk turun. Situasi yang seperti ini kita coba layanan kita perbaiki, tapi bunga kita turunin. Layanan kita perbaiki, retailnya tuh, sehingga cost-nya bisa turun. Dan kita kerasa begitu mau akhir tahun mulai kerasa turunnya. Semakin kesini semakin baik cost of fund-nya. Jadi berapa Pak kalau boleh disebut angkanya? Ya kurang lebih di bawah 2% lah.
menjadi di bawah 2%. Dari sebelumnya 3%. 3%, artinya turun 1% ya. Dan itu angka yang bagus juga Pak ya, luar biasa. Bagus ya. Ya kita sih berharap bisa turun lagi. Oh masih pengen turun lagi. Tapi kan kita lihat lagi, kita jangan sampai nanti market sudah berbalik ke atas, kita masih turun gitu kan. Ini juga kita harus sesuaikan dengan kondisi market juga kan. Oh jadi ada adjustment ya Pak, melihat situasi market ya. Semua itu mulus nggak sih Pak? Atau Bapak juga ada ya goncangan atau mungkin ya, kerikil-kerikil yang harus dilewati gitu kan? Ya kalau kerikil-kerikil pasti ada. Pasti ada. Ya kan, kalau kita bilang, kita nggak mau ambil dana ini. Yang lain kan bilang, itu kan target kita. Ya kan? Itu kan target saya harus ambil ini. Kalau nggak, target saya nggak tercapai. Nah ini, yang kayak gini-gini harus dirubah mindsetnya, melihatnya lebih ke bank wide daripada individunya. Gitu. Atau grupnya, atau departemennya. Kan pencapaian itu kan dia bilang itu pencapaian target departemen saya. Kalau saya nggak ambil, saya harus ambil. Volumenya nggak tercapai. Tapi kan secara institusi besarnya, nah itu kita rubah supaya mereka lebih melihat lagi. Bagaimana di satu kepentingan, satu titik kita harus lihat kepentingan lebih besar lagi. Untuk bank ini, supaya bank ini bisa bersaing. Yang cuma ngambil dana tapi nanti landingnya nggak bisa gimana? Kos aja semua. Iya kan? Nah ini gimana? Rasanya ini menarik karena Pak Royke ini datang dari entitas yang lain, mungkin culture-nya juga berbeda, tadi juga sudah disebutkan. Lalu kemudian bisa meyakinkan tadi untuk menghilangkan kerikil, menghilangkan hambatan-hambatan untuk menuju ke satu tujuan, dalam hal ini mungkin antara lain menghilangkan lemak atau mungkin ada tujuan lain. Ya, itu emang menarik ya secara ya masing-masing leader tuh punya cara sendiri ya. Dan saya membawa mereka untuk melihat lebih jauh ke depan. Jadi saya bilang visinya ini, kalau kita hanya berpikir by sektor, by segmen, kita sulit untuk capai visi kita yang panjang. Kita kan mau tumbuh, sustain, ya jadi labanya nggak turun naik. Kayak sekarang tahun lalu kita labanya turun ya. Karena kualitas asetnya bukan karena COVID itu Pak, bukan. Ada faktor COVID dan juga faktor kebetulan ada aset-aset yang kualitasnya kurang baik gitu. Sehingga kita harus nyadangin karena resiko potensi akan turun. Daripada cadangannya dinaikkan ya. Cadangan dinaikin. Nah itu kenapa cadangan? Itu demi supaya ke depan tuh jangan jadi kita labanya besar sekarang, jadi beban yang masa akan datang. Justru kita bebanin sekarang semua supaya progresif naik bagus kan. Jadi yang di depan itu nggak dibebani karena masalah sekarang. Ya kalau udah ada lihat potensi masalah, kayak kita ngomong nanti ya resusitasi gitu. Karena resusitasi belum tentu semua berhasil. Ada sekian persen pasti ada yang nggak berhasil. Nah kita harus siapin cadangannya. Kalau kita nggak cadangin, kita ambil semua jadi laba. Terus nanti kalau dia masalah di depan siapa yang tanggung? Labanya akan drop lagi. Meskipun performa Pak Royke sebagai dirut mungkin jadi sedikit berkurang karena betul, pasti orang akan melihat itu. Tapi kan itu kalau secara ya, Pak, itu resiko yang saya ambil. Karena kita maunya kan kita nggak ngomong saya mungkin bisa 1-2 tahun bisa berakhir, tapi kan saya harus berpikir institusinya ke depannya seperti apa. Kalau kita cuma berpikir sendiri, ya saya jadiin laba aja, ya kan, nggak usah jadiin itu kan. Itu perintah atau memang kesadaran Pak? Nah, secara harusnya seorang bankir harusnya punya pemikiran seperti itu kayak prinsip kehati-hatian. Kehati-hatiannya harus ada, karena kita nggak bisa untuk mengambil sesuatu yang belum hak kita, ya kan. Harusnya itu kan masih ada resiko, istilahnya lemak-lemak itu kalau bisa kita cadangin sekarang daripada jadi begitu ada masalah kan meledak gitu ya. Labanya turun lagi. Kan kalau bisa labanya tuh naiknya sustain. Tiap tahun labanya naik kan. Karena dengan sejalan pertumbuhan bisnis harusnya labanya naik. Ya kan? Pak Royke ada ini nggak ketika ini COVID ini kan semua menghantam ya. Sementara sekarang
kalau kita lihat segmen BNI itu kan segmen korporasi lah ya, dan kita tahu korporasi ini ya paling terdampak lah karena jelas konsumen mereka hilang, kayak orang hidup juga sangat berubah. Nah ini ada nggak satu masa ketika Pak Royke melihat, oh ini susah banget nih masalah di depan saya ini, ada nggak ya, ketika masuk BNI itu? Saya selalu ya ini, nah mungkin ya saya selalu melihat suatu tantangan itu suatu challenge yang menarik buat saya. Malah saya, saya sangat adrenalin saya sangat excited banget untuk memperbaiki hal-hal yang seperti ini gitu. Buat saya suatu, apalagi ada kemungkinan upside-nya, kenaikannya. Buat saya sih, jadi saya selalu bilang gini, lihat dulu banyak positif yang kita lihat dari kalau saya membandingkan dengan tempat saya yang lama. Di sini ada positif ini. Nah itu yang saya angkat untuk membangun yang kurang ini lah Pak. Ya kan? Yeah. Jadi buat saya sih menarik gitu. Saya kalau ditanya orang mengenai suatu perubahan transformasi ini, buat saya tuh menarik. Tantangan gitu. Jadi nggak pernah menghadapi sebuah masalah yang ada, pasti kita kan sebagai manusia pasti ngelihat itu ya. Tapi lagi-lagi saya bilang secara garis besar, ini kan suatu bank besar, brandingnya bagus, ya, organisasinya juga nggak terlalu yang besar sekali, slim untuk berkembang itu masih terbuka, gitu kan. Nah itu buat saya udah bagus. Platformnya tuh udah ada gitu, basicnya udah kuat untuk kita ngembangin. Nah, kecil-kecilnya kita kapabilitas orangnya, ini kan kita harus bangun juga, mengupgrade lah timnya, udah lebih ke digital, lebih ke global. Kan kita mau menuju global dan digital, dua-duanya harus ini. Terus kita mau main juga dengan investment, harus lebih structure kreditnya harus ngerti. Jadi ini kan sejalan, semua harus jalan. People development-nya, sistemnya, berubah sistemnya, itu semua harus jalan. Nggak bisa cuma satu sistem aja kita rubah orangnya. Enggak, mindset orangnya harus dirubah. Nanti ya. Iya kan? Nah ini juga bukan balik tangan, ya kan? Butuh waktu, ya kan? Berproses, semuanya berproses. Tapi kalau semuanya mau punya komitmen yang sama, ya kan, bangun komitmen sama, at least kalau 80%-nya udah bagus, ya kan? Ini 6 bulan sudah selesai Pak konsolidasinya? Kalau belum. Apa yang masih kurang? Ya masih banyak Pak, termasuk yang saya sampaikan tadi, channel-channel kita distribusi, mana yang kita mau masuk ke full digital, mana yang kita mau setengah mesin, setengah manusia juga. Ini kan channelnya, distribusinya, terus bisnis proses end-to-end-nya, kredit supaya kredit sehat seperti apa, ya kan sekarang nggak bisa cuman semua proposal bagus Pak. Nah yang kita harus bisa deteksi, bisa dieksekusi apa enggak? Betul, ini kedepannya sustain apa enggak, kreditnya bisa lunas apa enggak, kasih kredit itu kan harus lunas Pak, bukan ngasih kredit terus nggak lunas gitu. Itu namanya hibah ya. Hibah. Ya seperti itulah. Budaya-budaya itu juga kita bangun. Ngasih kredit harus lunas, harus ada. Terus kalau orang ada masalah kayak masa sekarang resusitasi, kalau emang dia kena COVID, ya kita bantu resusitasi gitu. Jadi belum selesai. Saya mungkin belum selesai. Karena Bapak tadi sudah menyebut soal digital, saya mungkin langsung ke situ ya. Benar nggak sih langkah BNI di digital ini ya sedikit di belakang dibanding yang lain? Mumpung saya ketemu, saya perlu konfirmasi ke Bapak. Aku rasa mungkin karena ya mungkin soal promosi dan pemberitaannya aja yang kurang. Kalau saya bandingkan nama yang lain, kita nggak ketinggalan. Kita nggak ketinggalan. Kita nggak ketinggalan inovasi, bahkan kita
mungkin salah satu bank himbara yang sudah memakai API, terus kita, ya memang ada satu sisi adalah kita sudah kerja sama dengan fintech, hampir semua marketplace itu kita ada kerjasama, dan kita punya kita kembangin terus, kita punya mobile banking, active usernya naiknya luar biasa, bisa 30-40%. Jadi sebenarnya sih enggak, mungkin komunikasi pemberitaannya yang masih kurang. Jadi saya bilang juga yang penting jumlah nasabah yang pakai juga harus meningkat. Ya kan? Maksudnya di digitalnya. Digitalnya, ya kan. Nah, cuman kita juga harus hati-hati mensikapi digital ini kan, Pak. Ya, kita melihat customer yang di mana, segmen mana yang berubah menjadi digital. Kalau milenial udah pastilah, mereka udah namanya gadget udah aktif. Nah, begitu kita masuk segmen tertentu di wilayah mana? Kalau SCBD Jakarta mungkin ya, begitu keluar dikit, apa perlu kita taruh mesin yang canggih-canggih, gitu kan? Nah, itu juga kita harus sikapi, itu juga nggak harus semua total terus digital, terus pegawainya kemana? Ya kita pelan-pelan mindset juga pegawai kita rubah, dorong orang-orang klien yang ke cabang, coba diarahkan mereka transaksi di ATM kita yang udah full service, bisa nabung di situ, bisa cetak kartu di situ, bisa buka rekening di situ. Dan sekarang kita udah punya mesin itu, tapi kan mengedukasi nasabah juga ke sana, ke arah situ. Ya. Boleh nggak Pak, saya diceritakan strategi digitalisasi lah ya di BN itu, atau yang dibayangkan Pak Reike itu seperti apa sih nantinya ketika semua harus beralih ke digital gitu? Atau sekarang udah mulai menuju ke situ atau belum gitu? Kita sudah mulai menuju ke situ, dan bahkan di semua segmen kita mulai menuju ke digital. Jadi kalau kita ngomong kecil, consumer, terus retail, terus UMKM, wholesale, semua platformnya ada digitalnya. Nah, seberapa besar layanan digitalnya, mungkin yang akan besar sekali adalah di consumer dan retail, gitu kan. Kalau yang wholesale, mungkin dia buka LC dari kantor udah bisa. Bisa cash management, transfer dari kantor, gitu deh. Nah, yang digital, yang full digital ini, yang retail itu yang sangat mungkin kita dorong yang agak lebih agresif ya. Karena itu. Ya. Kalau secara umum Pak Reike membayangkan landscape perbankan kita itu nanti seperti apa Pak? Kalau setelah ini kan banyak ya sekarang. Ya kayak misalnya Gojek itu juga masuk ke bank digital, terus nanti ada Shopee masuk bank digital, semua masuk bank digital. Ini kan pasti landscape-nya jadi berubah. Kalau menurut perspektifnya Pak Reike nanti akan seperti apa nih perbankan kita itu? Ya, aku rasa sih yang namanya bukan berarti terus kita menutup ya diri dengan masuknya Gojek, dengan OVO, dengan fintech itu. Bahkan kalau kita bisa at the end tuh mungkin akan terjadi juga konsolidasi ya. Ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, ya kan. Tapi kalau di segmen wholesale yang besar, yang which is itu pemberian kredit yang besar-besar, yang untuk segmen UMKM yang besar, saya rasa di situ juga nggak semua akan masuk. Yang akan rame itu petanya mungkin di retail, consumer, payment system. Jadi pertanyaannya di retailnya ya Pak? Iya, retail sama payment system. Dan kredit yang kecil-kecil itu loh, iya kan? 20 juta, 10 juta, 15 juta. Nah di situ ya kita harus kalau kita memang nggak sanggup, yang bank yang nggak sanggup, mungkin nggak sanggup develop sendiri ya akuisisi aja. Kita juga mungkin akan kerjasama untuk hal-hal yang kredit yang 10 juta, 15 juta. Ya kalau
bayar officer kita untuk landing segitu kemahalan Pak, harus pakai sistem kan. Yeah. At the end tuh akan jalan gitu juga, Yeah. akan mendesak kita akan menuju ke situ. Tapi memang kalau BNI nggak ke situ ya Pak, segmentasi tadi kan lebih banyak ke korporasi ya. Korporasi sama consumer. Consumer ya. Tapi consumernya berarti harus masuk ke digital juga ya? Iya, digital Pak. Ya. Oke, kembali ke soal konsolidasi tadi Pak. Berarti kalau ini termasuk 6 bulan tadi ada banyak yang dilakukan. Nah sekarang ini saya baru baca beberapa berita ada rencana untuk, atau bahkan sudah melakukan, mengeluarkan tadi kan, bond untuk global bond untuk pendanaan. Ini boleh ceritakan nggak Pak? Ini apa ini langkah yang terbaru ini? Ya memang ini salah satu memang waktu saya masuk yang kita lihat perlu penguatan. Penguatannya adalah apa? Modal. Kalau kita mau ekspansi dan kita punya otot cukup, ya kita harus kuat modal. Nah modal kan ada macam-macam. Modal yang tier 2 sama tier 1, modal inti. Nah sekarang kita perkuat yang modal tier 2, yang modal pelengkap. Kemarin kita issue bond, subdebt, dan sukses hampir 5 kali. Hampir 5 kali, $500 juta. Ya ini cukup untuk inilah, menguatkan ototnya itu. Nah lebih kuat lagi kalau kita bisa tier 1-nya kita kuat gitu. Nah kita harus right issue itu. Nah itu memang kita udah punya rencana. Ya ini right issue ini kan cukup besar ya, harus melibatkan pemegang saham juga kan. Jadi kita sudah ngajuin untuk sedang dalam pembahasan untuk right issue. Keinginannya sih tahun ini, tapi ya kalau nggak dikasih ya awal tahun depan. Maksudnya nggak dikasih itu gimana? Ya kan gini, ini kan karena kita 60% milik pemerintah. Ya pemerintah juga ada opsi. Mau tetap 60% atau berkurang tapi tetap di atas 50%. Nah, pilihan-pilihan itu kan ada di pemerintah dan harus masuk ke DPR juga. Oh harus ke DPR. Harus. Karena ini anggaran menyangkut postur APBN. Ya kan kalau penggunaannya nggak ada untuk BNI nggak boleh lah. Ya kan. Jadi harus masuk. Untuk store modalnya tambahan ini ya. Betul. Kalau dari komunikasi dengan Kementerian BUMN gitu, secara komunikasi ini semuanya mendukung. Mendukung ya. Semua mendukung. Artinya kan kita perbankan jelas tujuannya penggunaan uangnya emang untuk ekspansi, untuk bantu pemerintah juga nanti. At the end kalau untuk biayai infrastruktur, biaya lain-lain kan kita kan butuh modal ya untuk meleverage itu, ya kan. Jadi dan pengembaliannya jelas, pasti kan kami akan dari situ akan kembali dalam bentuk dividen, pajak dan segala macam. Ya, berapa sih Pak yang dibayangkan Pak Royke kebutuhan untuk right issue itu? Right issue itu supaya kita sama lah dengan bank-bank lain gitu, supaya kuat. Mungkin kita butuh 22 triliun lah. 20 triliun ya? Iya, 22 triliun. Kalau ini soal hitung-hitungan aja ya. Kalau kebutuhannya di situ, artinya diperlukan berapa dari negara untuk? Negara supaya bertahan kurang lebih 12 sampai 13 triliun. Untuk bertahan di 60%? 60%. Artinya kalau dia punya, oke lah saya turun nggak apa-apa asal masih mayoritas, bisa kurang ya? Bisa kurang. Dan kita lagi cari alternatif juga. Tier 1 itu mungkin ada cara-cara lain supaya ya kita nggak mau membebani APBN lah. Saya ngerti lah kondisi namanya APBN kita dalam situasi COVID ini banyak terpakai untuk pemulihan ekonomi kan. Kita juga nggak terlalu membebani. Jadi kita coba cari alternatif lain bagaimana supaya pemerintah nggak terdilusi, tapi kita modalnya cukup. Misalnya apa itu alternatif Pak? Ya kita lagi diskusi banyak dengan pihak-pihak investor, dengan OJK juga untuk cari model penyetoran modal yang agak berbeda dan skema-skema tertentu gitu, bisa dianggap equity gitu. Ya, tapi pemerintah tidak terdilusi gitu. Mungkin ya itu ada di luar negeri udah ada Pak. Cuman kita harus
ke sini kan kita harus di beberapa bank di luar udah lakukan. Cuman kita misalnya bank apa yang sudah melakukan? DBS sudah. Ya, bank-bank Singapura sudah. Jadi tidak mendilusi pemegang saham existing, gitu. Itu ini engineering untuk produk. Oke. Ya kita juga harus hati-hati secara accounting, secara regulasi, resikonya kepada institusi gimana, resikonya seperti ini apa. Tapi so far sih oke Pak, progresif. Ya mudah-mudahan ya. Saya sih berharap kalau bisa pemerintah subscribe aja, jadi nggak terlalu complicated ya. Kalau memang ada, karena pemerintah kan pasti ada kepentingan lain untuk mengalokasikan APBN-nya yang untuk BUMN lain juga yang perlu modal banyak. Tapi kita butuh lah supaya kita bisa bersaing, berkompetisi. Ya kalau ada opportunity bisa ngelihat ada yang bisa dibawa ke kita akuisisi dan mempunyai nilai bagus kan, ya kenapa enggak gitu kan. Jadi kalau nggak ada modal kan kita nggak berani gitu. Jadi tadi bond itu untuk menguatkan otot-ototnya tadi Pak Royke ya. Sementara ini nanti untuk membiayai akuisisi, langkah-langkah korporasi. Langkah-langkah korporasi ya, corporate action ya. Ini dua rencana baru atau apa Pak ini yang? Nggak, saya lihat kan kadang-kadang gini Pak, di market itu kadang-kadang ya kita harus siap ya, ada opportunity yang mungkin kalau digabungkan dengan kita value editnya lebih tinggi dibanding dia sendiri, ya kan bisa, ya kan. Dan saya ngerasa cost kita rendah. Kalau ada bank yang costnya tinggi terambil, terus ikut cost kita. Ya kan? Lebih efisien. Ada rencana untuk ya misalnya kan gitu Pak. Tapi kalau Bapak bilang begitu kan pasti ada dong. Ya ini kan selalu institusi orang bisnis kan selalu begitu kan, berusaha untuk berkembang organik maupun anorganik Pak. Dan kalau kita ada kesempatan itu ya kita ambil. Ya kan. Kalau misalnya melakukan itu ya, bank seperti apa yang menurut Pak Royke itu bisa menambah value BNI tapi juga menambah value? Sebenarnya kita harus strict dengan apa yang kita akan ini. Kita harus orientasinya ekspor, ya kan? Atau kita global, ya kan? Bisa jadi ya bank di luar. Misalnya kita daripada buka cabang, ya kita ambil aja salah satu bank di sana, ya kan? Ya kita kan sedang melihat potensi untuk. Misalnya di mana Pak? Misalnya kita mau kita kan nggak punya presence di Middle East Pak, di daerah Timur Tengah, di Dubai, Abu Dhabi. Di Arab gitu belum ada ya? Belum ada Pak. Padahal kan potensinya di sana sekarang kalau ke Eropa rata-rata orang lewat situ kan. Bisnis udah jadi kayak financial center sendiri tuh di sana. Ya kan orang transit di sana, ke Eropa sana, ya kan. Itu juga kita lihat potensi. Dan sekarang kan kita punya cabang di London. London itu kan sejak Brexit orang semua keluar dari Inggris gitu. Nah kita lihat mungkin ada tempat di luar itu. Di luar Inggris. Di luar Inggris. Yang ketiga di Asia ini yang masa depan masih kita udah punya di Singapura cukup. Hong Kong punya. Mungkin yang kita lihat lagi Indo-China Pak. Ya kalau sekarang kan Myanmar lagi ribut lah. Vietnam, Kamboja, itu kan iklim ininya hampir sama Pak. Ya, dan tumbuh ya mereka. Mereka lagi tumbuh. Berapa bank yang masuk sana asing mulai bagus. Nah itu either kita buka atau kita ambil alih, gitu kan bisa ada pilihan. Gitu. Dan itu akan menggunakan yang hasil right issue tadi. Ya kan? Jadi udah ada tim surveinya Pak untuk kemana menggambarkan. Sekarang lagi agak ya kita kerjasama lah. Karena kan nggak bisa keluar juga sekarang. Oh iya, kan? Karena COVID ya. COVID. Oke. Menarik nih Pak. Jadi saya bisa membayangkan seperti apa sih yang nanti Pak Royke. Begitu excited ya saya. Ya, jadi menguatkan otot dengan bond yang 500 juta ya. Itu untuk tier 2, nanti tier 1-nya dengan
Right issue yang kemungkinan awal tahun depan ya Pak ya? Awal tahun depan. Dengan nilai 20 triliun. Ya. Setelah itu nanti BNI akan jadi seperti apa itu posturnya setelah kalau dua-duanya berhasil gitu? Dan yang pertama kan sudah berhasil ya? Ya, at least kan kita tetap menjadi inilah bank besar lah, termasuk di top tier di Indonesia gitu ya. Dan kita memang salah satu bank yang saya sih bukan soal besar atau kecilnya sebenarnya, lebih kepada bank yang posturnya sehat dan tumbuhnya sustain Pak. Kita kan mau sustainability Pak, dan kita juga mau masuk ke ini Pak. Kalau sekarang ini kita udah mulai saya udah punya desk yang sustainable financing. Jadi kita mulai mengarah ya walaupun ekonomi kita masih banyak di batu bara, di ini sektor inilah sektor ekstraksi ya. Yang ini tapi oil, tapi kita harus mulai harus lihat ke depan. Ke depan itu orang mulai sustainable financing mulai ini, dan saya udah buka desk-nya. Kita mulai biayain yang namanya solar atau PLTA atau apapun, pengolahan kampah, pengolahan limbah. Saya bilang itu harus masuk kita. Kita harus masuk ke situ. Itu menyeimbangkan supaya kalau kita berkompetisi di luar negeri sekarang, itu dilihat sekarang. Itu jadi poin juga. Kalau kita nggak masuk ke situ ya kita nggak bisa kompetisi juga sama mereka. Gitu. Itu afirmasi berarti Pak ya? Sengaja dibikin untuk sengaja dibikin untuk untuk melihat itu juga peluang sih. Iya kan? Ya memang kayaknya trennya ke situ ya. Trennya ke situ semua kan. Orang semua market juga udah mulai ya bicara eco green, ya kan. Ada nggak ininya kayak semacam patternnya gitu yang tahun sekian akan berapa persen, tahun sekian akan berapa persen gitu untuk kita ada hitung-hitungan, tapi saya lupa persis, tapi kita juga poin itu kita hitung Pak. Ya, penggunaan termasuk di korporasi sendiri, penggunaan air, listrik ini kalau bisa ya kita juga jangan cuma membiayai, kitanya sendiri juga harus begitu kan. Lifestyle-nya harus begitu kan. Ya. Nanti kalau tiba-tiba mobil listrik udah banyak, mobil direksi juga ganti aja mobil listrik semua. Ya kan? Kita harus ngikutin Pak. Pasti, jadi perusahaannya juga harus punya policy yang menuju ke situ Pak. Ya kan? Itu sudah dilakukan Pak. Kita udah pelan-pelan udah. Ya, termasuk WFH mungkin dipertahankan lah Pak ya. biar pada bekerja di rumah masing-masing kan. Ya, benar. Jadi akan ada pembiayaan ke arah yang lebih ramah lingkungan ya. Bukan berarti terus saya bilang juga sama teman-teman, bukan berarti terus kita ninggalin yang keunggulannya Indonesia ini. Ya, saya kali-kali juga ngomong sama para stakeholder, ya saya tetap membiayai batubara, sawit. Ya itu kita di alam katulistiwa ini sawit juga nggak bisa diingkari Pak. Bahkan saya bilang kalau industri kayu itu bagus Pak. Kayu itu salah satu menurut saya keunggulannya Indonesia. Di Indonesia tuh kayu bisa diameter segini dalam 4 tahun. Di negara sana 75 tahun Pak, 25 tahun baru ada segini. Harusnya kita cuman tata kelolanya yang harus diperbaiki kan Pak. Kayu-kayu HTI itu harusnya udah kayak kebun biasa Pak. 4 tahun hidup kan. Dan semua orang butuh kayu itu Pak. Bisa memasukkan nggak sih Pak unsur misalnya, aku mau memberikan kredit kamu kalau pengelolaan lingkungannya boleh. Bisa masuk bisa. Kondisi itu bisa dan harusnya. Kita kan kalau mau sustain bank ini, kalau mau tumbuh ini, kita juga harus melihat partner juga. Kita tuh harus bukan cuman jangka pendek. Partner kita harus partner yang bisa lihat jangka panjang Pak. Jadi sama. Kan kalau debitur tuh kan juga partner. Kalau partnernya cuma pendek-pendek gitu ya kita juga nggak mau Pak. Kita ngeliat harus sustain ke depan gitu. Pengolahannya, buruhnya, kantornya juga saya pengaruh tuh. Kalau lihat kantornya nggak rapi gitu saya bilang wah ini
Ini juga walaupun omsetnya gede ya pikir-pikir juga gitu kan. Betul, Betul nggak? Betul, Pak? betul. Satu hal yang menarik juga Pak, di masa pandemi ini kan banyak penugasan juga ya dari shareholder, dari pemerintah, dari negara gitu. Kan BNI juga melakukan misalnya apa yang terakhir sekarang? PEN kita waktu itu pengelolaan PEN. Restrukturisasi DP 0% ada juga Pak ya sekarang? Ada DP 0%, tapi kan ya itu secara B2B kan. Aturannya boleh, terserah banknya kan Pak. Tapi kita mulai coba untuk lihat aturan DP, PPNBM kemarin kan. Jadi mobil juga, kredit mobil pasti akan lebih banyak. Iya. Itu benar nggak sih bank agak keberatan misalnya gitu Pak, untuk tidak hanya BNI tentu saja ya? Nah gini Pak, penugasan. Ya ini sih bukan penugasan ya. Kalau saya bilang ya nggak ada keharusan so Pak. Nggak ada keharusan? Ada. Cuman diperbolehkan untuk kasih 0%. Kalau PPNBM kan turun Pak. Kalau DP? Kalau DP juga, ya kan kalau kita mau tetap DP 10%, 20% kan nggak ada masalah Pak. Iya. Oh ya, itu bukan kewajiban. Ya itu kan gimmick aja, bagian dari kalau mau cepet 0% aja. Nah kita juga lihat Pak, kemampuan customernya kalau 0%, bunganya, utangnya makin gede kan. Iya. Mampu nggak dia bayar utangnya? Itu. Iya kan. Lagi-lagi balik ke kemampuan nasabah. Cuman memang kalau yang kecil-kecil mungkin bisa lebih cepat untuk ya ini kan kalau kredit milenial, anak-anak muda, mungkin yang size tertentu 0% kita tarik agak panjang. Yang penting sebenarnya fundingnya tuh bisa panjang Pak. Ya kan bisa 10 tahun, 15 tahun. Kalau 0% bisa 10-15 tahun mungkin bagus. Iya. Ini kan harus ada keyakinan barang ini nggak akan macet. Iya. Kalau 0% baru sebulan macet kan enggak. Iya. Kan ya, jadi nggak ada artinya ya Pak. Iya kan. Untuk pemulihan ekonomi. Tapi saya pemerintah all out lah untuk ini karena saya bilang udah benar karena termasuk PPNBM gitu kan supaya barang stoknya keluar. Produksi lagi kan, impactnya. Nah rumah juga gitu kan, stok rumah ini supaya laku. Dan si developer bangun lagi. Itu kan orang mulai kan, orang beli pasir, beli stok ini gitu. Itu mungkin impactnya nggak sekarang, tapi makanya kita bilang kalau bisa agak panjang lah. Programnya itu. Program. Sekarang kan mobil juga sampai 2.500 kayaknya. CC mau dinaikin. Dinaikin, bukannya 1.500. Bagus. Kita kasih masukan sih banyak Pak. Jadi kan ada kesempatan Pak Presiden manggil kita para pembangkir, Pak Menko, OJK, duduk diskusi apa kendala-kendala di lapangan ya kita sampaikan juga. Kapan itu Pak? Udah Pak Presiden tuh mungkin udah 3 minggu lalu, Pak Menko minggu lalu itu, dan sama OJK. Tapi kalau sama Pak Erik kita rutin kan Pak, tiap minggu tuh ada diskusi bara dengan bagaimana. Virtual ya Pak ya? Ya. Atau tatap muka? Kadang-kadang tatap muka Pak, sejam itu udah cukup untuk memberikan feedback kondisi kan. Kerasa Pak bahwa kalau mau dipaksa juga bunga turun kalau orang nggak ada yang berani lending Pak, ada yang mau pinjam gimana Pak? Bunga kita udah turun Pak, agresif kan. Kalau Bapak lihat tuh bulannya kita turunin bunga SBDK, bunga kita cost kita turun. Saya bilang saya bisa kasih bunga rendah kok, nggak ada isu di bunga single digit. Cuman siapa yang mau minjem? Iya. Kemampuan orang. Justru yang dipakai harusnya dibantu. Kita minta ngomong pemerintah bagaimana menstimulus orang untuk mau berproduksi, mau berkegiatan gitu. Apa misalnya dimudahkan importnya, bahan bakunya supaya mereka produksi lagi, dimudahkan ya kayak PPNBM segala macam itu. Itu kan konteksnya untuk itu Pak. Konteks supaya ini bergerak kan. Iya, ada ekspor, ada import, ada ekspor, ada import gitu ya gitu terus. Nah itu kita dorong itu. Dan sekaligus penjaminan saya bilang untuk kredit tetap harus ada gitu. Kalau di keluhan yang disampaikan ke Pak Jokowi apa yang paling penting dan harus segera diselesaikan oleh Himbara ini? Kita ya memang kayak
misalnya nih Pak, kita mau hidupin sektor pariwisata. Ya. Hotel-hotel banyak utang, macet. Nah itu Banyak nasabah BNI ini ya? BNI banyak lah pasti Pak. Ya, kita ada berapa persen tuh, mungkin dari sekian persen udah mungkin hampir 20% yang kita restru lah. Dari hotel-hotel ini? Hotel-hotel itu. Nah mereka itu kan utang Pak. Terus kalau kita tambahin utang lagi, gimana mau bayarnya? Nah itu harus dipikir. Nah itu kita minta tolong juga OJK. Jangan sampai nanti itu jadi masalah. Macet ya? Macet. Terus ya kita juga propose ini, tapi nggak tahu deh. Kan yang kecil-kecil itu Pak, yang kredit-kredit di bawah 2 miliar UMKM, kalau kena COVID dan mati, terus mereka mau bayar dari mana? Kalau itu ya, kalau memang kayak bank pemerintah, kalau saya sih usulin ya kayak jadi beban pemerintah lah. Itu kan bukan salahnya mereka. Yang benar-benar COVID ya Pak. Ya, bangkrut gitu Pak ya. Ya kan mereka tutup, nggak berusaha. Terus suruh bayar uang utangnya dari mana? Diputihkan gitu ya. Ya kalau saya sih usul, kita juga waktu itu sempat ngobrol-ngobrol sama ya para stakeholders, kalau bisa, kalau dulu yang besar-besar dapat tax amnesty, kenapa yang kecil nggak dikasih kesempatan untuk ya kan? ya. Biar mereka bisa berusaha lagi Pak. Ya ini kan COVID bukan salah mereka Pak. Ya. Mallnya tutup, ini tuh dianya ikut ke imbas, ya kan, warung-warung di sebelah. Ya. Bapak kalau ke hotel di Bali mau nyewa mobil, sewaan yang sedang-sedang itu mobilnya udah ditarik semua. Udah Dia 20, mobil tinggal 2 deh sekarang. Utangnya belum tentu bayar. Iya, sama listing belum tentu bisa bayar. Nah kayak gitu, dia mau berusaha lagi, udah blacklist. Ya kan? Nah itu yang menurut saya harus disampaikan ada. ke Pak Jokowi itu. Ya kita sampaikan. Apa komentarnya? Oh enggak ya, maksudnya Pak Jokowi kan napung, kan harus bicara. Karena ini menarik ya, kalau misalnya ada semacam pemutihan kan ini, tentu saja dengan sektor juga ada beberapa. Yang ketat lah ya. Screening verifikasinya, jangan ada moral hazard. Jangan moral hazard lah. Maksudnya kita ini kan juga reviewnya juga harus ketat. Benar-benar karena COVID, ya kan? Ya. Nanti kalau udah macet sebelumnya itu kan salah manajemen. Jadi berapa itu Pak kalau yang belum ya. Pak. Ya kata saya lupa persis ya apa aja, tapi kita coba nyampein yaitu minta kemudahan penjaminan juga, yang korporasi yang bank ekspor kan dulu dikasih penjaminan korporasi. Ya. Nah kalau dibatasin untuk ini waktu segini ya perusahaan nggak ada yang fit yang kayak gitu. Jadi terus kita juga melihat kalau bisa yang kayak Askrindo gitu juga diperkuat modalnya, karena kalau mereka jamin terus kalau mereka kolaps sudah. Intinya adalah nggak cukup hanya dengan memberikan kemudahan atau kredit yang lebih murah, tapi juga perkuat juga sisi permintaannya kurang lebih gitu ya Pak ya. Ya memang ya ada juga permintaan dari bank-bank swasta itu waktu itu ya mereka takut sama PEN Pak. Takut diperiksa kan mereka. BPK. Ya pemerintah lah. Jadi itu yang mereka sampaikan gitu kan. Kalau kita kan emang udah wajarnya diperiksa gitu kan. Nah, PEN ya itu. Jadi, yang pemulihan ekonomi dana PEN itu. Oke. Ya Pak. Ya Pak, ini saya mungkin agak segmen terakhir lah ya, atau pertanyaan yang menjelang akhir gitu. Ini selalu gosip atau pembicaraan di luar itu kan sekarang ini ya Mandiri mendominasi lah Himbara. Ini topik yang menurut saya menarik ya, mumpung ketemu Pak Royke juga. Bener nggak sih Pak itu ada semacam kesengajaan mendominasi bankir-bankir dari Mandiri itu untuk ke Himbara-Himbara ini? Aku rasa ya ini kebetulan aja sih Pak. Ya makanya saya bilang ya udahlah kita nanti ke depan punya cita-cita bankir BNI yang mendominasi ya kan. Ya kita harus bangun kan sudah, orangnya Pak. Sebelumnya sudah kan. Iya. Sebelum Mandiri kan Mandiri dulu. BNI dulu. Ya
kita harus bangun orang Pak, bangun people-nya, develop orangnya. Kita seneng, saya juga bilang, saya seneng kalau banyak yang rebut orang anak buah saya, berarti kan saya bagus, bisa create leader-leader yang bagus Pak, talent. Jadi kita harus bangun talent Pak. Jadi ya tugas saya juga selain membangun bisnis juga kita membangun talent nih. Talent-talent yang bisa siap untuk masuk ke mana, segmen mana aja gitu, harus bisa. Ya orang leader itu kan harus bisa lihat, cepat melihat masalahnya, bagaimana untuk mengelaborasi itu supaya bisa jadi suatu ngelihat jangka panjangnya seperti apa, punya visi gitu yang jelas gitu ya. Nah, ya sekarang ini ya kebetulan aja Pak Wamennya 2 itu kan ada Pak Menteri. Ya tapi kan itu kan proses transformasi yang terjadi di Mandiri waktu pada saat itu melatih orang-orang untuk menjadi leaders yang bagus ya. Menurut saya prosesnya proses pembelajaran yang dibangun pada saat kita konsolidasi itu dan kita kan masuk banyak juga orang luar Pak di dalam Pak, sehingga terbangun Pak sinergi, kemampuan, kapabilitasnya. Nanti saya siap lah, nanti ke depan tuh BNI yang banyak. Yang mendominasi. Nah, buat Pak Royke sendiri, ini menarik juga kan. Belum setahun ya Pak waktu itu ya, di Mandiri, terus pindah ke BNI. Ini kan bisa disebut dari sisi skala banknya lebih kecil ya. Mengapa Pak Royke bersedia gitu ya? Selain jawaban normatif, oh ini kan perintah dari pemegang saham. Buat saya sih, satu Pak, ini ini juga buat saya challenge. Saya bukan cuma jago di situ gitu, harus bisa juga mengaplikasikan kemampuan saya di tempat institusi yang berbeda kan. Ya saya cukup lama Pak di Mandiri 32 tahun. Saya direksi udah 9 tahun. 30 berarti dari awal itu ya? Dari sejak merger. Dari manajer. Dan saya udah direksi udah 9 tahun. Ya buat saya ini suatu challenge juga. Saya bisa untuk, dan buat saya tuh saya senang Pak. Selalu melihat melakukan suatu perubahan-perubahan itu buat saya suatu yang menarik Pak. Dan nggak ada kan CEO di 2 bank pemerintah. Iya belum pernah ya. Ini baru pertama kali ya Pak. Pertama kali. Saya nggak tahu ya. Tapi kalau sebelumnya ada tapi menolak Pak kan. Apa? Dari BRI. Oh iya. Menolak. Buat saya senang Pak karena ya saya bilang saya orang kerja profesional, bukan saya siap untuk anytime. Dari dulu saya selalu ngomong sama tim saya, ini kita bukan perusahaan kita, tapi kita sebagai profesional bangun perusahaan ini dan kita siap untuk selalu untuk dapat tugas yang lain, ya kan? Nggak harus. Dan saya juga sadar Pak, pada direksi BUMN, direksi BUMN tuh kita juga anytime, mungkin setahun, 2 tahun bisa dianggap nggak mampu. Bahkan ketika performanya bagus pun nggak. Walaupun performa bagus ya kan situasi yang berbeda bisa aja. Jadi ya itu harus kita sadarin. Jadi harus mentalnya harus siap. Makanya waktu direksi-direksi yang diangkat baru saya bilang harus siap untuk itu. Dan kita saya selalu mempersiapkan diri dari sejak saya direksi pertama saya bilang saya setiap RUPS kalau bisa meja-meja saya udah beres-beres, gitu kan. Gitu. Jadi supaya nanti bukan ini, supaya ini kan keluarga harus disiapin. Ini kan mental juga kita supaya kita nggak merasa ini bank kita memiliki duduk itu. Saya bilang enggak lah. Semua punya kesempatan untuk menjadi CEO gitu. Pak Royke ini kalau nggak ngurusin pekerjaan bank gitu ngapain sih biasanya? Saya ya hobi saya sih sekarang, apalagi sekarang ya, senengnya sepeda sama golf lah. Oh sepeda juga. Ya fun lah, bukan yang harus balap begitu, enggak. Saya seneng karena melihat luar
pemandangan gitu. Jadi saya suka nyoba tempat-tempat, banyak tempat gitu, nggak selalu sepedaan di situ. Oh. Sekaligus olahraga kan, iya kan? Gitu. Masih kuat ya fisiknya Pak ya? Hah? Fisik masih kuat ya? Ya harus dijaga Pak, iya kan? Ini kan harus fisik harus jaga. Golf juga saya rutin ya, karena golf juga ya saya senang yang kegiatan outdoor, fun, bukan yang untuk yang jadi profesional, enggak Pak. Iya. Sekedar fun dan menarik lah. Menarik untuk refreshing juga Refreshing ya, benar itu refreshing Pak. Menurut saya sih saya pakai itu untuk refreshing. Ada kesempatan golf atau sepedaan, saya di ruangan saya ada sepeda Pak. Kalau ini kan bisa jalan, pulang ke rumah juga bisa pakai sepeda. Iya. Anu ya, sekalian ya olahraga. Iya. Baik Pak Royke Tumelar, terima kasih sekali atas Thank you, Pak. banyak sekali informasi yang saya dapatkan pada kali ini, dan mudah-mudahan itu banyak berguna juga buat yang mengikuti acara ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang mengikuti acara ini. Saya Budi Siarso, kita ketemu lagi di edisi yang berikutnya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Royke. Thank you.